ucapkan shalom pada semuanya saudara di tempat ini. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Haleluya. Karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita bisa kembali hadir di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mempersiapkan hati pikiran kita dari rumah untuk menyembah Tuhan saat ini, untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Maka biarlah kita mempersiapkan hati pikiran kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya ingin tahu seberapa saudara yang mengalami kebaikan Tuhan minggu ini. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kebergantungan kita kepada Tuhan membuat kita dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi situasi apapun yang ada di dalam hidup kita. Pencobaan, pergumulan itu membuat kita lebih kuat, melekat, bergantung kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan masuk hadirat Tuhan lebih dalam. Kita mempersiapkan hati pikiran kita, dan saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan, berada di hadirat-Mu Tuhan, kami merindukannya. Berada di hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Berada di hadirat-Mu kami aman Yesus. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan, menerima pujian menyembah kami Yesus. Dengan segala
menyerahkan kepada Henry sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan keselamatan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Oh, terima kasih Yesus. Firman Tuhan hidup dan berkuasa dalam hidup kita, amin. Oleh karena itu kita mau tetap setia dengar firman Tuhan. Kita mau setia untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, amin. Haleluya. Boleh sekali lagi memberikan sorak-sorai yang dahsyat. Terima kasih untuk firman yang hidup bagi kami, Tuhan. We
Puji nama Tuhan, terima kasih Yesus. Kau memberikan sukacita yang benar bagi kami Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang menjamah setiap hati kami Yesus. Engkau Allah yang akan menaruh firman-Mu di dalam hati kami Yesus. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadikan firman-Mu bagi pelita bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tapi sebelumnya kami juga mau memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan, persembahan kami. Baik, ucapan syukur, perpuluhan dan persembahan-persembahan yang lain. Kami percaya Tuhan Kau sudah menguduskan, menyucikan Tuhan, sehingga persembahan kami layak bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik untuk Engkau. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan pertolongan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap memberi untuk Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Janji-Mu yang menghidup
bersyukur sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau selalu punya cara menolong kami ketika kami datang dengan segenap hati kami untuk kami menyembah, mencari wajah-Mu. Maka Tuhan dari surga mengampuni kami, memulihkan kami. Bapa menyelamatkan kami. Haleluya. Jamahlah hati kami ya Roh Kudus. Jamahlah hati kami ya Roh Kudus. Biarlah kami yang letih lesu, kami yang berbeban berat, kami mendapat kelegaan dari Roh-Mu Tuhan. Sebab kami tahu sukacita yang sesungguhnya itu datang daripada-Mu, yang akan mengisi kekosongan di dalam hati kami. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari bersyukur sejenak. Lepaskan Roh-Mu, muliakan Tuhan. Mari ku katakan dari mulutku pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerjalah melawat kami pagi ini. Haleluya. 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 Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dasar dalam segala perbuatanmu. Di dalam cara-Mu. Katakan sekali lagi dengan iman mantap. Selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dasar dalam segala perbuatanmu. Dan kebenaran di dalam cara-Mu. Dan ku tenang. Ketenangan di dalam cara-Mu. Dan ku tenang Tuhan. Dan ketenangan di dalam cara-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau dasar, Engkau luar biasa. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu besar. Perbuatan-Mu tidak dapat kami selami dengan pikiran kami, karena Engkau sungguh terlalu besar bagi kami. Oleh karena itu kami hanya percaya kepadamu bahwa Tuhan punya banyak jalan, bahkan lebih dari 1000 jalan untuk menolong kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami datang dengan kerendahan hati kami untuk kami sujud di hadapan-Mu, menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja,
Kami membuka hati kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya pujian, syukur dan penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Anak-anak kami juga Tuhan akan belajar. Tuhan urapi, berikan hikmat, berikan akal budi, pengertian, bahkan kecerdasan untuk kami boleh menangkap firman-Mu, mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga dengan demikian iman kami diteguhkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami hamba-Mu, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Semuanya ada dalam kuasa otoritas Tuhan, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, salam. Puji Tuhan. Ini minggu yang keempat ya. Ini minggu yang keempat. Ya, saya berharap tidak ada yang loyo. Ya, tidak ada yang loyo. Semuanya bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Coba yang diberkati oleh katakan kita buat Allah kita. Haleluya. Kasih apa ya, kanan kirinya gitu ya, kasih tos gitu ya, tidak jabat tangan tapi tos gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari Jumat kemarin saya berdoa di Taman Getsemani di Ungaran. Puji Tuhan, rasanya hari begitu cepat ya. Baru 2 hari yang lalu saya di sana di Ungaran, Jumatnya di Ambarawa, dan Sabtu perjalanan hari ini sudah ada di tempat ini. Haleluya. Kira-kira mungkin jam 10 kami nyampe rumah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu semua adalah anugerah Tuhan ya. Ketika saya berdoa di sana, ya sungguh terkesan karena masuk dalam gua dan doa sendirian ya, karena tidak boleh suami istri, jadi harus satu-satu gitu saudaraku ya. Mungkin satu kali kalau Bapak Ibu ada waktu, ada kesempatan, bisa juga masuk dalam gua dan berdoa secara intensif, secara pribadi ya dengan Tuhan, untuk menyatakan isi hati kita. Dan memang ketika kita menginvestasikan waktu kita secara pribadi, itu akan membuat sesuatu yang berbeda. Dan tentu karena kita lebih serius dalam doa-doa itu, maka kita akan mendapatkan satu kelegaan, kedamaian dari Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, itulah yang saya rasakan. Oleh karena itu saya mendorong setiap saudara juga bisa memberikan waktu untuk berdoa. Memang kita berdoa tidak harus di bukit doa Taman Getsemani, tapi kita juga bisa berdoa di rumah kita masing-masing. Tapi pada prinsipnya jangan lupa untuk kita membangun, yaitu realita terhubung dengan kerajaan surga. Ini penting ya. Tapi kalau saudara memang ada waktu khusus ya, alangkah baiknya lebih serius untuk menginvestasikan waktu saudara, hari saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Baik. Nah, hari ini saudara, saya ingin menyampaikan visi gereja kita GBI Diaspora tahun ini adalah kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita. Amin. Apa saudaraku? Terus semangat dan sukacita. Haleluya. Sekalipun keadaan
tidak menentu, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Bahkan pandemik juga belum berakhir, saudara-saudara. Tapi pesan Tuhan adalah kita harus tetap sehat. Amin. Apa saudaraku? Katakan 3, 2, 1 lebih semangat. Nah, kita harus tetap sehat. Itulah yang menjadi doa kita. Karena kesehatan itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Apa artinya kita punya segalanya kalau sakit tidak bisa dinikmati, betul? Ya, sehat itu mahal, saudaraku. Ya, sekali lagi, sehat itu mahal, tidak bisa dibeli dengan uang, ya, saudara-saudara Tuhan. Nah, oleh karena itu, kesehatan itu perlu kita syukuri, ya, perlu kita jaga hidup kita, tubuh kita, sehingga dengan demikian kita punya tubuh secara fisik, secara jasmani sehat, karena kita juga menjaga pola makan hidup, saudara-saudara, ya. Jaga kesehatan kita dengan pola makan, dengan olahraga dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ini yang harus kita pikirkan hari-hari ini, ya, apalagi di tengah pandemik ini, saudaraku, ya, jaga kesehatan saudara, ya. Kata orang kalau pengen lebih sehat, kata dokter, engkau berjemur, ya, berjemur di pagi hari, ya, jam 8, jam 9. Wah, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, saudara Tuhan, ternyata tidak jam 8, jam 9, tapi justru jam 12 siang, saudaraku, ya. Jam 12 siang itu justru yang bagus katanya dokter, karena membakar tubuh kita ini, ya. Saya waktu rame-ramenya corona, saudara, tiap hari saya berjemur, ya, tiap hari saya berjemur jam 12 malam sampai belakang itu hitam, saudara, ya, haleluya, ya, iya, hitam belakang, enggak apa-apa, saudara. Sampai sini dulu jidat saya itu sampai hitam, kadang tak arahkan ke matahari. Cuman habis itu saya mandi, saya pakai itu yang putih itu, saudara, ya, yang digosok lagi jadi putih gitu, ya kan, saudaraku, ya. Jadi saudara, jangan lupa lakukan itu, jaga kesehatan kita, ya. Saya berapa hari sekali bersama dengan teman-teman di lingkungan goes, saudaraku, ya, seminggu 2 kali keliling goes, keliling, saudaraku, yang lewat PLTU, terakhir nanti di Cemara Sewu, dan rehabnya nanti di tempatnya Bu Warni, minum jeruk panas, saudara. Haleluya. Jadi penting olahraga itu supaya sehat, ya, sehat jasmani juga sehat rohani. Rohaninya sehat, kita harus berdoa mencari Tuhan. Nah, saudara Tuhan, maka visi kita tahun ini adalah sehat, semangat, dan sukacita. Mengapa? Karena ini adalah kunci menjalani hidup ini supaya kita berkemenangan dalam Tuhan, ya, supaya kita berkemenangan dalam Tuhan, yaitu 3 prinsip hidup kita harus kita miliki: sehat, semangat, dan sukacita. Saudara, perjalanan hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan perjuangan, saudaraku. Jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita putus asa, ya. Banyak orang menyerah, banyak orang putus asa, persoalannya tidak punya 3 perkara ini. Tidak sehat fisiknya, tidak sehat rohaninya, tidak semangat dalam menjalani hidup, putus asa, frustasi, dan akhirnya kehilangan sukacita. Wah, kalau ini sudah terjadi dalam kehidupan seseorang, saudara-saudaraku, maka yang terjadi adalah kemalasan, ya. Yang terjadi adalah kemalasan, malas, ya, saudara-saudara.
Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk melakukan visi Tuhan, tetap sehat, semangat dan sukacita, saudaraku, maka 3 hal ini kita akan renungkan. Tetap sehat jasmani dan rohani, kita jaga kondisi kita dengan baik dan benar. Ya, kita jaga kondisi kita, tubuh kita, saudaraku. Ya, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Nanti kalau sakit-sakitan ya repot, saudaraku. Ya, maka kita harus jaga. Jangan kau kotori tubuhmu ya dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna. Makan makanan yang sehat, ya. Jangan merokok, jangan minum minuman keras, jangan terlalu banyak bergadang. Ya, Roma saja bilang jangan banyak bergadang, saudaraku. Ya, saudara. Terus apa lagi? Ya, tidur yang cukup, saudara, supaya sehat. Ya, kalau tubuh kita sakit, waduh repot, saudara. Kita akhirnya tidak bisa memuliakan Tuhan, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu kita harus jaga. Kadang-kala seseorang yang mengikuti pola hidup sehat saja masih bisa sakit, saudara. Orang yang ceroboh, saudara, akan mudah sekali terserang penyakit. Mungkin hari ini belum, besok belum, lusa belum, tapi mungkin beberapa tahun kemudian ketahuan sakitnya, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita mulai menjaga hidup kita, mengkonsumsi makanan yang sehat, berkomunitas dengan sehat, hidup dengan disiplin, saudaraku. Ya, hidupnya disiplin. Kalau kita disiplin, waktunya berdoa, waktunya ibadah, waktunya baca firman Tuhan. Ya, kemarin 5M, saudaraku. Amin. Ya, 5M jangan lupa. Ya, coba ingat lagi, M yang pertama apa? Mendengar, ya kan? M kedua apa? Membaca. M ketiga apa? Merenungkan. M keempat apa? Menghafalkan. Iya kan? Dihafalkan itu firman Tuhan. Karena iblis itu menyerang kita, yaitu dengan kekhawatiran, ketakutan. Itulah yang dikatakan kemarin oleh Pak Agus, iblis itu melemparkan panah api, dan itu dalam kitab Efesus dikatakan seperti itu. Saudara-saudara Tuhan, iblis itu mengintimidasi hidup manusia ini. Tahukah saudara apa itu artinya mengintimidasi? Iya, jangan sampai tidak tahu apa itu mengintimidasi. Bukan mengasih uang, ya. Jadi mengintimidasi itu kita itu ditekan, ya. Saudara-saudaraku, iblis itu menuduh, bahasa ininya, Alkitabnya, ya, saudara-saudara. Nah, kalau saudara tidak menghafal firman Allah, maka kita tidak bisa melakukan serangan balik. Kalau kita diserang terus, saudara-saudara, wah, bisa kebobolan. Ya, kita harus persiapkan pertahanan kita, jangan sampai kebobolan. Yang kebobolan apa? Pikiran kita, intimidasi, tuduhan dari iblis dalam pikiran kita, akhirnya kita jadi lemah. Kalau sudah lemah, loyo lungleng, akhirnya terkapar, saudara. Nah, oleh karena itu kita harus menghafal firman Allah. Ketika pikiran kita diserang oleh iblis, mengintimidasi kita, menuduh kita, firman Allah yang kita hafalkan, kita lancarkan dengan serangan balik, saudaraku. Tahu gak, saudara? Serangan balik itu malah justru berbahaya. Kalau saudara suka bola,
ya itu bahayanya justru serangan balik. Kadang-kala pelatih kasih tahu sama pemain, wis kamu tenang dulu di belakang, tapi nanti kalau dua striker maju cepat larinya, sikat, dan akhirnya kebobolan. Itulah namanya serangan balik, saudara. Nah, firman Allah harus kita hafal sehingga kita bisa berkata kepada iblis, Alkitab berkata ini, Alkitab berkata seperti ini. Ya, saudara gitu. Tuhan Yesus diserang sama iblis dengan perkataan firman Allah. Tapi Tuhan Yesus serang balik kepada iblis. Ada tertulis, firman Allah berkata, jangan kau mencobai Allahku. Ketika kita diserang dengan kekhawatiran kita berkata kepada iblis, hai iblis, aku tidak khawatir karena aku punya Bapa di surga, burung di udara dia pelihara, apalagi aku, anakmu yang kau kasih. Karena enggak jelas. Jadi kita harus adakan counter attack, serangan balik. Ya. Nah, oleh karena itu menghafal firman penting. Apalagi bagian yang terakhir, 5M yang terakhir apa? Membagikan. Firman Tuhan dibagikan, saudaraku. Ya, bagikan, lakukan firman, bagikan. Kau bersaksi sama teman-teman saudara, keluarga saudara, sahabat saudara. Mungkin mereka yang terpuruk, mungkin mereka yang sedang dalam pergumulan. Saudara doakan mereka. Oh, di mana Pak Pendeta? Saya sendiri aja punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan. Oh, dengar baik-baik. Justru disitulah Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Ketika kau melayani orang yang dalam kesulitan dan pergumulan, engkau layani dia ditolong oleh Tuhan. Engkau yang melayani Tuhan juga pasti diberkati Tuhan. Yang setuju beri sorak-sorai yang berapa salah kita. Nah, oleh karena itu saudara Tuhan, bagian yang pertama, ayo kita sehat secara jasmani juga secara rohani. Firman Tuhan berkata, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Dalam Amsal di sana dikatakan seperti itu. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Aku tidak mengerti jalan hidupku, apa yang terjadi di depan. Bagaimana dengan masa depanku, dengan cita-citaku? Dengar baik-baik, tidak usah khawatir. Kita lakukan firman Tuhan. Mika 6 ayat 8 berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini penting. Kita tidak tahu, tapi lakukan firman. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita. Sehingga kita Mika berkata, hai manusia, lakukan ini. Ya. Lakukan yang baik, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, jadi ada beberapa kunci yang penting yang perlu kita pahami. Ya, kita harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup di dalam rendah hati di hadapan Allah. Maka kalau kita lakukan ini, kita akan sehat, rohani kita sehat. Saudara-saudara, hidup kita akan terus dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak tahu, tapi Tuhan tuntun. Kita tadi sudah menyanyi, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Saudara-saudara,
Setiap kita pasti punya perasaan khawatir, cemas, takut, dan lain sebagainya. Itulah kehidupan manusia. Tapi lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka apa yang memberikan kekhawatiranmu, kecemasanmu itu tidak akan pernah berlaku. Tidak akan terjadi, saudaraku. Ya, tidak akan terjadi. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah, firman yang kita lakukan, yaitu gimana kita mencintai keadilan, kesetiaan, kita hidup dalam kerendahan hati ini, saudara-saudara Tuhan, adalah satu prinsip supaya hidup kita ini sehat rohani dan jasmani kita. Kita praktekkan firman Allah, kita lakukan firman Allah, maka nanti kita akan mendapatkan hasil, mendapatkan buah dari kebenaran firman Allah yang kita lakukan. Saudara-saudara yang Tuhan, visi 2024, maka kita harus sehat secara jasmani dan rohani. Untuk kita sehat secara jasmani dan rohani, Tuhan katakan, ayo engkau berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Sehingga akhirnya apa, saudaraku? Kehidupan kita ini penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan Allah, sehingga perkataan-perkataan Allah, firman kebenaran dari Allah akan termanifestasi dalam diri kita, sehingga kita dapat menyatakan kebenaran firman Allah ini di dalam pikiran perasaan kita, juga termasuk ketika kuasa si jahat ingin mengintimidasi kita, menuduh kita. Saudara-saudara, hafalkan firman Allah, bagikan firman Allah. Karena kalau poin yang ketiga itu sudah sering kita memang sudah lakukan, mendengar, membaca, ya, merenungkan, mungkin itu sudah kita lakukan, tapi menghafal masih banyak yang kurang, membagikan banyak yang belum kita lakukan. Poin 4 dan poin 5, maka saya mendorong kepada saudara, ayo kita praktekkan ini. Ya, ketemu dengan orang, jangan ragu-ragu untuk bersaksi, jangan takut untuk bersaksi, mendoakan. Saudara yang Tuhan, apalagi jelas-jelas orang yang kita temui, orang yang kita jumpa itu butuh pertolongan, maka secepatnya engkau ambil langkah, engkau berkata, Pak, mau saya doakan? Saudara yang Tuhan, saudara-saudara, ketika kita praktek ini, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Engkau akan mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani dalam dirimu, karena engkau membagikan firman Allah kepada orang lain. Saudara, satu kali saya ketemu dengan seorang bapak dari Bunton, dia tukang rongsok, saudara gitu. Ya, suka masuk ke perumahan, jadi dia bawa gerobak pakai motor. Satu kali dia pengen ngobrol dengan saya, terus dia cerita, gimana Pak Pendeta? Ya baik, ibadah masih di Penggalang? Ya masih. Di mana Bapak kabarnya? Saya bilang, ya baik. Dia terus cerita, masih ikut Tuhan? Ya masih. Terus, wah saya juga bawa jiwa Pak Pendeta. Gitu ya. Tukang rongsok loh, bisa saksi bawa jiwa. Ya, lah sing di bawah siapa Pak? Itu bakul pecel, sudah dengar. Terus saya tanya, oh kenal sama ini? Oh kenal, gitu. Termasuk saya tanya, kenal sama Pak Darno? Oh kenal Pak. Oh ini jiwa baru, sudah dengar. Jemaatnya Pak Sarono, sudah dengar. Ya, jiwa baru membawa orang baru, karena rohnya menyala-nyala. Sudah dengar. Ya, tukang rongsok, sudah dengar. Bisa ambil keliling, bisa bawa jiwa. Saya pikir wah luar biasa. Dari sana, maka saya mau mendorong kepada kita,
Kalau kita pengen punya rumah di surga bagus, ya kau layani Tuhan dengan maksimal. Ya, saudara-saudara Tuhan, orang yang bekerja giat untuk Tuhan, dia punya rumah di surga itu bagus. Orang kerja di dunia saja sungguh-sungguh rumahnya bagus, iya kan? Kalau di dunia dia malas kerja, ya rumahnya elek, betul tidak? Ya, saudara, kalau kita kerja untuk Tuhan, wah, rumah kita bagus nanti di surga. Saudara-saudara Tuhan, maka Tuhan Yesus berkata kita sedang mengumpulkan harta di surga, membangun rumah abadi di surga. Saudara-saudara, Pak Pendeta, apa nanti di surga itu rumahnya sama kayak perunas? Ya tentu tidak. Podo yo, Tuhan itu orang adil, saudara Tuhan, betul tidak? Wong di dunia saja yang kelihatan ini aja berbeda, apalagi di surga. Saudara-saudara Tuhan, tentu orang yang giat melayani Tuhan dapat mahkota, ada banyak mahkota kemuliaan dari Tuhan. Maka Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tempat tinggalnya itu sama, nggak menarik, saudaraku, betul tidak? Walah, rumahmu koyo perunas kabeh, itu kan nggak menarik, saudaraku, betul tidak? Pasti rumahnya itu nanti, wah, langit baru, bumi baru, rumahnya luar biasa. Saudara pikir secara logika, bumi yang kita tinggali ini di hadapan Tuhan terlalu kecil. Saudara bayangkan bumi yang sebesar ini, ciptaan Tuhan itu dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain masih kecil. Padahal kita belum mengelilingi bumi ini, Cilacap saja belum merampung, apalagi Indonesia, dunia, betul tidak? Mending yang sudah ke Singapura, ke Hong Kong, Taiwan, tahu, betul tidak? Iya kan? Itu masih kecil di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Kadang kalau pikiran kita ini membayangkan, kalau begitu saya itu terlalu kecil di hadapan, tidak ada sekuku hitamnya Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa, tidak terpahami. Nah, oleh karena itu saudara Tuhan, jangan ragukan Tuhan ketika engkau bekerja. Apa yang engkau dapat, apa yang engkau peroleh, pastikan engkau mendapatkan sesuatu yang luar biasa ketika engkau giat untuk Tuhan. Saudara Tuhan, oleh karena itu ayo kita bersemangat. Poin yang kedua, bersemangatlah di dalam Tuhan. Masalah persoalan banyak, tapi semangat kita, saudara-saudara, dapat menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Saudara dan guys, bersemangat. Rasul Paulus berkata, giatlah selalu di dalam Tuhan, sebab jerih lelahmu, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah apa, saudaraku? Sia-sia. Sudah tidak pernah sia-sia. Langit baru, bumi baru yang Tuhan ciptakan itu sungguh dahsyat dan luar biasa, maha dahsyat, maha luar biasa. Bumi yang kita tinggali ini aja sudah membuat kita kagum. Laut yang kita lihat, gunung yang kita pandang membuat kita kagum. Belum yaitu saudara, planet-planet yang lain yang kita tidak mampu jangkau. Belum galaksi-galaksi yang lain. Nah, kadang-kadang pandangan kita itu hanya di bumi. Saya kadang juga bingung merenungkan, iya ya, bumi ini aja sudah sebesar kayak gini, padahal masih ada planet Pluto, Mars, yang paling besar planet apa Pak? Masih ada pelajarannya? Jupiter, ya, paling besar dibandingkan bumi ini. Bumi ini kecil. Saudara-saudara Tuhan, coba kita renungkan, kita bayangkan, berarti Tuhan itu maha kuasa, maha dahsyat.
teruskan, langit dan bumi akan lenyap semua, dan Tuhan akan ciptakan langit baru, bumi baru, untuk sebuah kehidupan yang baru. Dan itu adalah buat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu saudara Tuhan, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersemangat dalam Tuhan. Kita punya harapan, kita punya impian yang besar. Impianku adalah aku bersama dengan Tuhan Raja di atas segala raja, dalam kemuliaan di rumah yang abadi. Haleluya. Kemarin sebelum saya pulang, saya lihat makamnya Bu Weni di Ambarawa. Saudara-saudara itu makam saja bagusnya minta ampun. Orang-orang Tionghoa makamnya bagus-bagus, seperti kayak perumahan, saudara, besar-besar, dan itu tempatnya di lereng kayak gunung. Wah, asiknya minta ampun. Nanti di marmer semua, saudara Tuhan, ya. Gereja kita marmer, sana marmer, ada tempat duduknya, ada tempat kayak rumah, ada kanopinya, saudara Tuhan. Kuburan kok kayak perunas, kata istri saya, saudara Tuhan. Coba bayangkan, surga sih kayak apa? Padahal materialnya di surga itu bukan pakai material yang di bumi seperti ini. Lantainya, saudara, dari emas murni, ya, emas tulen. Karena waktu kita masuk surga, wah, kayak apa ya, saudara? Kita nggak bisa bayangkan. Kita baru mimpi, cita-citaku pengen jadi apa? Dokter, dengar juga, ya. Cita-citaku pengen apa? Semua akan ditinggal, ya. Kamu kerja keras, mati-matian banting tulang, ngumpulin uang dari 100, 200, semua tinggal. Saudara Tuhan, apa yang kita bawa? Pengabdian kita, perbuatan baik kita, pelayanan kita di hadapan Allah. Maka saya mengajak kepada kita, ayo kita serius di dalam Tuhan. Saya punya guru besar, Pendeta Dr. Ishak Leon. Beliau punya gereja lantai 5. Ketika beliau dipanggil Tuhan, apakah gerejanya ikut bersama dia? Ya. Maka beliau berkomitmen, aku mau hidup untuk Tuhan. Satu hari aku berdoa 6 jam untuk Tuhan. Dia diundang pesta makan-makan, no way, saudara. Wah, luar biasa komitmennya dengan Tuhan. Saya pernah mendapatkan sebuah kiriman seorang hamba Tuhan juga dari Surabaya, membaca Alkitab sudah selesai 100 kali berulang-ulang, dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara, berapa kali selesai? Saudara begitu Tuhan, ini yang harus kita pikirkan. Pendeta Dr. Erastus setiap pagi sudah ngelakuin live doa pagi setiap hari. Saya bayangin luar biasanya buat Tuhan ini. Tiap pagi harus doa pagi. Berarti tidak mau terima undangan KKR, undangan ini, undangan itu. Benar-benar dia hidup khususkan mencintai Tuhan. Bagaimana aku berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana aku menyukakan Tuhan. Dan kita harus mengalami sebuah kemajuan ke arah ini, saudara. Karena sesungguhnya kita ini harus
serupa dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata dengan jelas, yaitu hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa sempurna sementara yang kita pikirkan masih hal-hal duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, keinginan-keinginan duniawi. Bagaimana bisa sempurna? Padahal untuk kita bisa sempurna seperti Bapa, serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemarin Pak Gus katakan kita harus meneladani guru agung kita Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar serius hidup untuk Tuhan ini, saudara Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, jangan kau mencintai dunia dengan segala keinginannya. Sebab kalau engkau mencintai dunia dengan segala keinginannya, kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang ini. Jadi manusia duniawi itu terus terseret dengan keinginan, hawa nafsu dunia ini. Oleh karena itu, saudara dan Tuhan, kita harus benar-benar memberikan kehidupan kita ini setulus-tulusnya kepada Tuhan, untuk kita ini datang menghampiri Tuhan dalam kerendahan hati dan berkata, Bapa, sembah sujud hanya bagimu. Pagi hariku datang lagi Tuhan, aku bersimpuh di hadapanmu. Apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku balas, apa yang bisa aku persembahkan kepadamu ya Tuhan. Jadi keinginannya, hasrat di dalam hati dan jiwanya, bagaimana aku itu menyukakan hati Tuhan, apa yang bisa aku persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ini mulai pola pikir kita mengalami sebuah kemajuan di dalam iman dan kerohanian kita. Jangan sampai kita terseret dengan hal-hal dunia yang membuat kita cemas, khawatir, takut tentang kehidupan ini, bagaimana nanti. Tidak usah khawatir. Tuhan yang mengatur tadi. Memang kita tidak tahu, tapi Tuhan yang mengatur. Lah kalau kita ini sudah bersama Tuhan, kita di pihak Tuhan, ya tentu Tuhan pasti tolong kita lah. Tuhan pasti pelihara kita. Oleh karena itu, perbanyaklah engkau bersimpuh di bawah kaki Tuhan, supaya engkau mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingini dalam hidupmu. Nah, orang yang seperti ini, saudara Tuhan, artinya dia tidak hidup menurut keinginan daging, tapi dia hidup menurut keinginan roh. Karena kalau kita terus mengikuti keinginan daging, kita akan binasa, saudaraku. Ya, oleh karena itu kita harus hidup di dalam roh. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Yang penting kan hidup itu cukup sandang pangan. Betul tidak? Mau cari apa lagi? Yang penting sudah punya rumah, tempat tinggal yang layak. Ya, sudah bisa pakai jas, makan tidak kekurangan sekalipun dengan tahu tempe, justru itu sehat. Tapi kan tidak seterusnya kita makan tahu tempe, saudaraku. Besok Tuhan bisa kasih roti, telur puyuh. Besok Tuhan bisa kasih lagi daging. Karena Tuhan. Tapi mari kita berjalan pada tracknya Tuhan. Jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup ini sebenarnya begitu simpel kalau kita mengerti dan menyadari, kalau kita pengen berbahagia dalam Tuhan, yaitu tunduklah kepada otoritas Allah. Semangat beribadah, semangat melayani, semangat bekerja,
sekolah, cari ilmu. Jangan engkau malas, bangkit dari kemalasanmu. Jangan terpuruk dengan keadaan, menyerah, putus asa. Ayo kita pandang Tuhan, kita punya Tuhan yang lebih besar. Milikilah mimpi yang besar, sebab kita punya Tuhan yang besar. Kalau engkau sedang terpuruk, kalau engkau sedang tertekan, kalau engkau sedang ada masalah, jangan putus asa. Cari Tuhan. Karena kehidupan itu, manakalanya kita sedang diproses oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan menghadapi ini, mengalami ini. Maksud dan tujuan Tuhan adalah Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan sedang melatih kita supaya kemuliaan menyatakan lebih besar dalam hidupmu. Jangan takut kalau ada masalah, itu proses. Di balik kesulitan itu ada pertolongan, ada mukjizat. Hidup memang tidak lepas dari masalah, dari proses hidup ini. Tapi engkau jangan putus asa, jangan menyerah. Terus pandang Tuhan, cari Tuhan. Engkau sedang dimurnikan oleh Tuhan, engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Bagaimana engkau berperang melawan masalah, melawan persoalan kita. Oleh karena itu bangkit dari segala kemalasan kita. Pandang Tuhan, lihat Tuhan. Dia lebih besar dari masalah dan pergumulan hidup kita. Oleh karena itu kitab Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai semangatmu patah. Amin. Kita mesti berkata, Tuhan terima kasih. Ternyata di balik masalah ini Tuhan turut bekerja. Tuhan terima kasih kalau Engkau mengizinkan aku punya masalah ini. Itu dilatih, saudara. Dan semua orang akan melewati itu. Kenapa? Karena saya sudah mengalami bagaimana diproses oleh Tuhan, bagaimana ada dalam sebuah tekanan dan penderitaan. Ada masalah yang begitu berat, yang begitu besar, seolah aku tidak mampu. Dan satu kali saya berkata, Tuhan, kok seperti ini di mana? Sudah begitu. Setiap kita pasti mengalami proses. Mungkin dalam rumah tangga kita berkata, Tuhan, kok begini sih Tuhan yang kau kasih dalam hidupku? Kok tidak seperti dia? Kelihatannya dia kok ideal Tuhan, kok saya kok. Dan begitu kan? Itu sebuah proses pembentuk. Jangan sampai kita terjebak. Wah, Tuhan tidak sayang saya, Tuhan tidak cinta saya. Kalau Tuhan cinta, Tuhan sayang, kenapa saya harus seperti ini? Tidak enggak. Aku sedang diproses, aku sedang dilatih. Saudara-saudara, seperti seorang anak kecil, dia pengen naik sepeda, diajari sama orang tuanya. Jatuh bangun, saudara itu kan? Iya kan? Diajari, dilatih, harus berani jatuh. Kalau tidak berani jatuh, tidak usah naik sepeda, apalagi naik motor. Saudara itu kan? Wah Pak, aku takut lah jatuh. Ya wis ora usah latihan sepeda. Sluguh wae ora usah jatuh. Kan begitu saudara. Iya. Nah, kehidupan itu begitu, realita itu. Kita diperhadapkan banyak hal, banyak tantangan. Nah, bagaimana kita ini tetap fokus untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, karena masih banyak tawaran-tawaran
karena dunia ini seringkali memalingkan iman kita, menggoda iman kita. Ketika kita tergoda itu, kita sebenarnya sedang dilihat oleh Tuhan. Nih, di depanmu itu loh, ada buah itu, manis banget itu kan, kamu sedang lapar tuh, kok ambil saja itu buah itu, kan kamu belum pernah makan. Itu enak kalau kau makan tuh nanti, itu kira-kira saudara gitu kan. Kan waktu Adam dan Hawa di taman kan begitu. Oh, kalau kamu makan nanti kamu seperti Allah. Darah-darah, wah ini keinginannya jadi mengembara. Pikirannya sedang merefleksikan hal-hal dunia. Wah, kalau saya punya ini, kalau saya punya itu, wah, mengembara kemana-mana. Ternyata setelah saya makan, akhirnya yaitu hancur kehidupan. Gitu. Oleh karena itu, ayo kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, semangat untuk kita melayani, semangat untuk ibadah. Alkitab katakan dengan jelas, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dengar baik-baik. Kalau kita melayani Tuhan, giat di dalam Tuhan, seperti yang Alkitab katakan tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau semangat kita patah, kita kehilangan kekuatan spirit roh. Tetapi sebaliknya, kalau kita semangat dalam Tuhan, Tuhan katakan dengan baik-baik, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Tuhan selalu sediakan, Tuhan selalu memberikan kepada kita, yaitu jalan keluar. Kita nyanyikan pujian tadi, ku kagum tadi itu. Punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dasar dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan,
jalan, banyak cara untuk menolong kita. Saudara kasih Tuhan, ketika saya berdoa di Ungaran Jumat malam itu, yaitu anak saya malamnya telepon, bukan malamnya, kemarin malam telepon, saya pulang telepon, katanya diganggu roh jahat. Saudara, wah mimpilah kamu, kata istri saya. Enggak mah, saya itu diseret dari tempat tidurnya itu, saudara Tuhan, diseret sampai jatuh. Terus ini kayak ditekek, saudara tahu namanya ditekek? Dicekek bahasa sini ya. Itu dilemparkan lagi balik ke kasur katanya. Loh iso ngono iki piye? Aku juga merenung. Kayaknya saya itu impi-impian sama bayi kayak gitu. Apa saya ada kutuk apa dari bayi atau gitu, saudara? Anak saya putri. Lah kamu percaya aja Alkitab, kamu kan hamba Tuhan. Ya harus dilawan itu iblis. Memang iblis itu begitu ganggu. Ya, waktu saya berdoa buat dia, saya berdoa buat Melan karena sudah dewasa. Ya, Tuhan. Jadi pengen punya pacar karena pacarnya yang dulu putus. Haleluya. Dari Pak udah kira-kira setahun yang lalu ya. Dari Yus rasa sedih. Oh, Tuhan biasa ngatur kayak gitu ya kan. Berdoa nanti kan Tuhan kasih lagi. Saudara-saudara gitu ya. Jadi perasaannya dia, wah ini Roy bayi ini apa ganggu apa ya? Bila aku nggak musiran ngomong, jangan kau layani. Nah, makanya jangan dikit-dikit cerita baik. Kalau di rumah bayi itu gini dulu sebelum bertobat itu katanya suka ke kelenteng, dia diajak gitu ya, kelenteng yang di Cilacap itu nanti kocok kayak nomor begitu. Lihat nasib, saudaraku, aduh nasibku ini kepriwe gitu ya kan, kira-kira. Baik itu kan orang Tionghoa zaman dulu kan gitu, saudaraku, iya kan, masih ngikuti kelenteng, ngikutin serandil, saudaraku kan, ya wah diikuti kabeh, orang ngomong diikuti, saudaraku gitu, iya. Maka waktu bertobat gitu saya bilang, wis ditinggal kabeh sekali gue, ya kan. Kadang masangi apa itu disentong gitu, mah cuy gue orang mati, wis anak tua nok masangi lilin, atau lilin apa sih, mambune ora enak ya. Iya itu, sekali soto gitu, iya, ya bilang wis jangan kayak gitu, iya kan. Nah, anak saya itu dulu yang pertama itu kan senangnya sama bayi karena anak pertama dan saya masih susah, iya kan. Jadi putu nih sih dijak kemana-mana, ya kayak mungkin ya sealing, ya. Jadi dia masih ingat, gitu. Saya dulu udah coba ke sana pak, lah mau kotoran, kena itu dikocok-kocok terus keluar gitu kan. Lah terus guys Tuhan, dia itu kadang suka nginget-nginget kayak gitu tuh ya. Jadi saya bilang kemarin jangan ingat-ingat, lupakan ya. Yang buruk-buruk itu lupakan, kok nginget yang buruk-buruk, yang jahat, yang jelek-jelek diingat-ingat, lupakan, masa lupakan, betul tidak? Saya itu dulu penjudi, perokok, tak tinggal kabel, serah tak imut-imut, saya penting aku kisah wis apik di hadapan Tuhan, betul tidak? Iya kan? Itu sih penting, ingatlah yang baik, yang buruk kau lupakan, karena itu iblis mengintimidasi, betul tidak? Nah sudah Tuhan, maka dia mimpi waktu saya berdoa Tuhan tolong ini anak saya ini pelayanan ini Melan ini ya sudah dewasa semua ini, cari pasangan hidup jangan salah, yang benar Tuhan, tolong Tuhan.
Kalau bisa pacarannya yang bener lah, saya cocok gitu, dapat yang cocok, aku maunya seperti ini Tuhan. Tapi kalau Tuhan maunya yang lainnya di mana lagi? Dalam ini. Ternyata anak sekarang cepat sekali pacaran kalau sudah kerja. Kadang saya mikir, oh Tuhan, kok ngene, kok piye gitu. Iya kan? Lek kon putus monggo lek ora gelem kok malah nekat gitu ya. Jadi orang tua sekarang problemnya begitu sudah gitu. Ya. Karena tidak sesuai yang saya harapkan, maunya saya itu pacarnya gini loh. Kok ngene ngono iki kan jurane aduh nanti piye ya. Tapi aku sudah sebetulnya dari Tuhan lah. Yang penting hidup takut Tuhan, melayani Tuhan, aja sampai orang melayani Tuhan kan sedih saudaraku. Betul tidak? Ya. Kayak Pak Darno ini anaknya juga sekolah hamba Tuhan di Bandung, banyak didoakan Pak. Ya. Jadi kita harus banyak berdoa. Ya, saudara gitu. Jadi kita ini diperhadapkan banyak hal di dalam pikiran kita. Nah, semua itu harus kita taruh pada Tuhan. Kita berdoa, banyak doa, banyak memohon sama Tuhan. Saudara itu, tidak usah khawatir, apalagi masalah hidup kita. Kita ini hanya menyelesaikan panggilan yang sudah umur 70 ke atas kan tinggal menyelesaikan, sudah lebih banyak lagi bersimpuh di kaki Tuhan. Ya, Tuhan sudah baik dalam hidup kita, Tuhan pasti pelihara kita. Firman Allah berkata dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Diberkati. Ya, andalkan Tuhan, sama Tuhan, percaya. Saya pun juga melatih pikiran saya ini untuk percaya bahwa Tuhan itu punya yang terbaik. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik dalam hidupku. Nah, yang terakhir adalah kita harus tetap sukacita. Kita harus tetap sukacita, saudaraku. Hidup terasa mudah, terasa ringan dan damai kalau dijalani dengan sukacita. Masalah berat dijalani dengan sukacita, terasa ringan karena bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, saudaraku. Jangan mengeluh, bersungut-sungut, apalagi menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Itu akan membuat kita kecewa dan kehilangan gairah dalam kondisi sulit. Dengar baik-baik, Tuhan turun bekerja di dalam kesulitan. Itu adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan mukjizat. Baik-baik, ya. Jadi dalam kesulitan itu adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan mukjizat. Maka ketika engkau ada dalam kesulitan, ada dalam proses, jangan kecewa, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan keadaan kok seperti ini, apalagi menyalahkan orang lain. Jangan. Karena sesungguhnya di balik kesulitan proses hidup yang saudara dan saya alami itu, Tuhan itu mau menyatakan mukjizat, menyatakan kemuliaannya yang semakin lebih besar. Nah, kalau begitu kita harus bagaimana Pak Pendeta? Ya, tadi kita harus banyak doa, berserah, minta kekuatan dari Tuhan. Kita berkata, Roh Kudus, tolonglah aku, berikan kemampuan, berikan kekuatan untuk aku dapat menjalani, berikan penghiburan, berikan sukacita untuk aku dapat menanggung proses yang harus aku lewati ini. Saudaraku, jangan kita usir masalah pencobaan yang kita alami, karena memang Tuhan izinkan. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Minta kekuatan dari Roh Kudus, minta pertolongan dari Roh Kudus untuk kita dapat menjalani, sehingga sekalipun itu sulit, bersama Roh Kudus
jadi sukacita. Amin. Ini loh saudara Tuhan. Waktu yaitu Ayub diuji imannya oleh Tuhan, apakah Ayub mengusir ujian itu? Tidak, dia jalani, dia tetap hidup seturut dengan firman Allah, dan akhirnya Tuhan memulihkan. Waktu Abraham diuji imannya, saudara Tuhan, Abraham tidak menolak ujian yang dari Tuhan itu untuk dia terima, tapi dia minta kekuatan dari Roh Kudus. Tuhan, tolonglah aku, berikan kekuatan kepadaku untuk aku sanggup menjalani ini bersama dengan Engkau. Amin. Ini loh saudaraku, masing-masing kemarin Pak Agus sudah katakan kita ini punya salib. Kita punya salib masing-masing, punya beban masing-masing. Oleh karena itu, ayo masing-masing kita berdoa minta kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita, membantu kita untuk kita dapat menghadapinya. Tidak usah bersungut-sungut, tidak usah menggerutu, tidak usah menyalahkan situasi keadaan, apalagi menyalahkan orang lain, kambing hitam. Tidak usah. Semuanya itu ada maksud Tuhan. Sekarang engkau berdoa, Tuhan, tolonglah aku, berikan kekuatan kepadaku. Roh Kudus, bantulah aku, hibur aku, beri kekuatan kepadaku, sekalipun aku di tengah-tengah badai. Kemarin berkata, aku akan tetap berdiri bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah perisai dalam hidup kita. Amin. Bagaimana kita punya Tuhan Ebenezer, masih bisa ngomong Ebenezer? Agak sulit ya lidahnya ya. Belajar, saya aja juga belajar. Kalau sekali masih keseleo, kalau berkali-kali jadi bener. Ya, dan gitu. Kita punya Tuhan penolong, selalu ada dalam hidup kita. Mazmur 16 ayat 9 berkata, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kalau aku bersama dengan Roh Kudus, Roh Kudus menolong, Roh Kudus membantu, Roh Kudus dengan sukacita, maka jiwaku tetap tenteram. Kalau punya Pak Agus lebih kencang ya, saya kurang kencang. Haleluya, puji Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 12 di sana, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini loh saudara, ya, kita ya tetap bersukacita. Kita punya pengharapan, sabar dalam kesesakan. Jangan kita mengeluh menggerutu, jangan. Itu adalah maksud Tuhan. Tuhan sedang melatih engkau, Tuhan sedang menguji imanmu. Masa masih baru diuji perkara kecil saja sudah sungut-sungut, sudah menggerutu, apalagi ujiannya besar. Saudara lihat, ya, sabarlah, sabar. Terus dodo sabar, sabar. Aku lagi di fitnah, lagi digosipin, sabar. Jorno baik. Itu saudaraku, ya. Aku lagi sulit, lagi prilit ini mau, sabar. Karena bisa dipenuhi kita yang semua berkah. Saudaraku, ya. Jadi kita harus selamat terus. Wih seminggu mau ngalah, wih seminggu ini, ya kan? Seminggu nggak suka ada berkat. Lagi suruh minggu, tunggu nggak tanggal siji. Ya gitu loh saudara. Dilawan iblis itu seringkali ganggu. Ya, kadang-kadang kita itu loh. Orang mau sabar. Ya. Orang sabar itu dikasih Tuhan.
Amin. Orang sabar dikasih Tuhan. Saudara pengen dikasih Tuhan, sabar. Ya, sabarlah, nerimo ing pandu. Gusti wis ngatur rezekine derek-derek. Atur saudara. Udahlah, percaya saja. Itu bukan tangan Tuhan yang ngatur. Kalau Tuhan itu sudah berkehendak, tidak bisa orang menentang, menutupnya. Kan bagaimana kita ini hidup berkenan sama Tuhan. Saya bilang sama si Nathan, orang tuanya bilang, Pak Pendeta, di mana sih ya Nathan kok sekolah pendeta sih Pak Pendeta? Gitu. Bapak ibu ini bukan pendeta kok, gitu saudara. Aduh, wes tenang baik Bu, percaya baik. Gusti sing manggil, Gusti punya rencana. Mpun saya menang koyo kae lho Pak Pendeta. Gitu saudara. Iya kan? Wes tenang baik. Enggak usah khawatir nanti masa depannya bagaimana Tuhan yang ngatur. Maka saya bilang, Tan, kamu banyak doa puasa. Kalau kamu banyak doa puasa, kamu berdoa orang yang sedang sekarat, kamu doakan sembuh. Wah, kamu gempar Tan, aku bilang gitu. Gue nang gereja doa puasa. Ya, benar gitu. Kemarin itu di Sleko itu bawa jiwa, saudara. Kemarin, Pak Pendeta, ini sudah ada jiwa lagi 2 yang mau gabung. Wih, luar biasa kamu ya, bisa bawa jiwa. Itu baru jiwa. Kalau kamu nanti ada orang Cilacap yang terkapar sakit stroke apa kamu doakan sembuh, malah gampang. Kalau dia mari, kamu itu minta apa dikasih tangan, nggak bilang gitu. Oh, iya. Wes aja mikir berkat, yang penting bagaimana kamu itu punya kuasa urapan Tuhan. Iya kan? Masuk logika kan? Masuk. Banyak teman pendeta seperti itu. Doain perusahaannya sedang bangkrut, dalam nama Yesus bangkit. Usahanya bangkit sebagai Tuhan. Sehingga Pak Pendetanya ditanya, Pak Pendeta, puji Tuhan, usahaku sudah bangkit lagi, maju lagi. Kira-kira apa yang saya bisa bantu untuk Pak Pendeta? Kan begitu saudara gitu, iya kan? Wah, cara Tuhan itu luar biasa. Maka saya bilang gak mengatakan banyak doa puasa. Saya bilang sama ibunya, Bu, baik, masa depannya Nathan di tangan Tuhan. Wes ora usah khawatir, anaknya dadi pendeta. Lha ora iso ngomong, engko tak latih. Saudara, ya, sudah tak latih diut, sudah tak latih doa, nyembah. Wah, tak rasakan ini. Wah, Nathan ini nyembah ini benar-benar tulus. Hadirat Tuhan benar-benar dasar. Oleh karena itu ayo gabung doa pagi supaya engkau ngalami ya hadirat Tuhan nanti waktu Nathan nyembah Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, sering gitu ya. Ayo kita terus bersuka cita dalam pengharapan. Ya, tidak usah ngeluh. Keadaannya kok gini-gini, udah jangan lihat dan kau kelihatan. Iman itu apa saudara? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman itu berbeda dengan kenyataan. Kenyataannya sulit, kenyataannya tidak mungkin. Tapi ketika kau punya iman, mungkin saudara. Amin. Luar biasa. Oleh karena itu, ketika engkau sedang memikul salib menghadapi penderitaan, jangan kau lihat penderitaanmu. Lihatlah Tuhan yang lebih besar dari masalahmu. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacita. Hari ini semua sukacita, amin. Tuhan Yesus dasar luar biasa. Yang diberkati Tuhan berserah-serah berapa kita. Haleluya. Baik, kita panggil berdiri Bapak Ibu. Kita katakan deklarasi iman kita dalam penutup kita. Haleluya.
Ya, berdiri kita katakan kunci sukses dan bahagia. Ya, apa saudaraku? Kunci sukses dan bahagia. Sama-sama kita katakan 3, 2, 1. Kunci sukses dan bahagia, tetap sehat, semangat, dan sukacita. Belum kompak. 3, 2, 1. Kunci sukses dan bahagia, tetap sehat, semangat, dan sukacita. Di sorak-sorai kita lagi. Haleluya. Kau selalu punya jalan untuk menolong. Kau selalu punya jalan Untuk kebaikanmu, kau dasar dalam segala perbuatanmu. Di dalam caramu, kau selalu kedua. Janjimu yang menghidupkanku, padamu namun Tuhan, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi lebih sungguh, mari katakan dari awal. Janganku ragu, benar ya Tuhan. Aku tidak akan ragu lagi kepadamu ya Tuhan, sebab janjimu itu yang menghidupkan hatiku. Aku mau terus berharap padamu saja Tuhan. Aku mau terus berdoa, mencari wajahmu, sebab Engkau penolong hidupanku Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya keajaibanmu. Kau dasar dalam segala perbuatanmu, dan tenang di dalam caramu. Sekali lagi, kau selalu Tuhan punya jalan. Saudara untuk hambanya Pak Agus yang boleh menyiap berdoa sama buat kita sekalian, buat gereja, buat firman Tuhan, buat persembahnya kita bawa. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hatimu dan imanmu. Pandanglah Tuhan Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, yang akan memberkati kita dalam ibadah ini sepanjang minggu ini. Biarlah Engkau ada di dalam kuasa Tuhan,
dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Dan bila kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih besar lagi dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, sekarang pulanglah dan bawalah berkat rahmat anugerah cinta kasih yang besar yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis lewat pengurapan Allah Roh Kudus akan terus menyertai memberkati kehidupanmu. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, Tuhan mari katakan sama-sama terima kasih. Haleluya.